Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba nge-review sebuah benda yang mungkin teman-teman kira itu adalah mixer. Tapi kita lihat aja sendiri, teman-teman pasti tahu. Oke, ini dia. Kalau kita lihat sepintas memang dus-dusnya ini seperti dusnya mixer ya. Apalagi di situ tertulis Ashley. Tapi seperti biasa, kita siksa dulu dia. Jadi begitu pereviewan, pengetesan, nanti kita bisa tahu apakah ini unitnya bandel sekali, tahan banting, tahan lasak dan sebagainya. Jadi kita tes dulu dia. Oke, langsung saja kita sediakan alat-alat untuk unboxing kotak ini dan kita lihat isinya seperti apa. Dia alat-alatnya sudah kita sediakan semua. Tinggal kita ambil satu persatu untuk melepaskannya ya. Oke, kemudian kita ke tahap unboxingan. Pertama-tama seperti kita mau lepas kelapa, kupas kelapa, kita ketok-ketok dulu ya. Apakah masih bagus atau tidak? Apakah masih bagus? Oh, kotaknya aja tahan, apalagi isinya ya. Langsung saja kita unboxing dia. Ya Allah, penyot teman-teman. Knob ekinya kocak. Mixingnya juga sampai tercabut-cabut ya. Mungkin pengaruh dipukul-pukul tadi. Menyesal saya. Tapi tidak apa-apa lah, demi konten, demi menghibur teman-teman, tidak apa-apa lah. Semoga saja teman-teman terhibur ya. Ada sponnya. Sebenarnya aku merasa sedih hari ini karena terlalu berlebihan dengan alat ini. Sayang masih baru. Di dalamnya ada unitnya ya, ada unitnya. Kemudian apa nih, ada kabel juga, ada adaptor juga, dan ada stekernya juga sekaligus. Kemudian juga ada stikernya. Stikernya itu tertuliskan inputnya bisa dari 100 sampai 240 volt AC ya, dengan tegangan 12 volt, berdaya 1 ampere. Jadi kalau misalnya ini rusak, kita harus menggantinya dengan spesifikasi yang sama dengan yang tertera di stikernya ini. Oke, semoga teman-teman paham. Ini kita simpan aja dulu. Kemudian ada buku petunjuk juga. Nah, di sini tulisannya Ashley ya, tapi di unitnya itu Ashley juga. Nanti lainnya. Ada lagi buku garansi. Jadi dia sudah lengkap ya, satu dos ini sudah lengkap, dan ada sebenarnya ini bungkus plastik. Cuman tidak tahu kemana. Oke, kita review unitnya ya. Yang punya alat ini lihat-lihat video, nonton video ini pasti resah nih. Rusak sudah ini alat ini dipakai nge-review. Tapi tenang, semuanya sudah kita atur. Kalau memang rusak ya mau tidak mau kita ganti demi konten. Tapi memang ini sudah agak rusak ya. Ini goyang-goyang, ini tercabut, dan ada knop-knop juga yang tercabut, dan bagian dashboardnya ini sedikit agak penyot ya, penyot ke dalam. Baru ada bekas ujung ini nih penyotnya. Bisa di zoom nggak? Coba bisa di zoom, kasih. Zoom nah. Gitu. Nih. Penyot sedikit. Gaya nyuruh zoom padahal nggak ada yang megang kamera. Berdebu ya. Ini lama di dos, lama nggak dipakai. Sudah lama dibeli, tapi baru sempat di review. Ini saya pinjam nih. Kalau untuk dari segi ukuran, kalau kita ukur itu menggunakan jengkal dewasa ya, bukan pelem dewasa. Itu satu jengkal
4 susun jari, 3 susun jari, 1 jengkal 3 susun jari. Untuk lebarnya kayak untuk ke belakang, untuk nyamping seperti ini sekitar 2 jengkal kurang 3 jari ya, kurang 3 jari. Untuk tebalnya ini, tebalnya di bagian depannya ini sekitar 2 jari dewasa, kemudian di belakang ini sekitar 3 jari dewasa. Kemudian untuk lubang outputnya ini sekitar 1 jempol dewasa. Kalau bagian output yang lainnya ini Canon lebih kecil dari kelingking dewasa. Kemudian juga knopnya sebesar kelingking dewasa, hampir semua knopnya sebesar kelingking dewasa. Untuk master volumenya dia warna hitam ada les putih seperti itu, dan bisa disorong ke atas ke bawah. Kemudian kita langsung ke bagian tengah dulu ya. Nah, di bagian tengah-tengahnya itu terdapat berapa ban ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 ban equalizer. Di situ tertulis ada nilai-nilai frekuensinya dari 63 sampai 16 kHz. Wow, ini rendah sekali ya. Ini rada-rada subwoofer gitu ya. Kalau kita lihat dari nilai frekuensinya, bisa kita naikkan, bisa kita turunkan, bisa dilihat. Nah, di sini ada knob. Ini multifungsi, bisa ditekan, bisa diputar ke kiri, bisa diputar ke kanan, dan bisa ke atas. Jadi di sini kita bisa mengatur berbagai macam fungsi suara, baik itu efek, echo, gema-gema, suara gedung, suara bayi, suara ibu hamil, suara anjing, suara babi, dan macam-macam suara bisa ada di sini. Ini ada display, nanti di sini akan menyala, dan jika kita putar-putar, angka yang di display ini akan berubah untuk kita bisa memilih efek vokal yang kita inginkan, mulai dari echo, gema, surun, atau bagaimana semacamnya. Setelah kita pilih angka yang tertulis di sini, kita tekan tengah, itu artinya kita enter atau oke. Kemudian di sini juga ada res yang bisa kita hubungkan ke laptop. Jadi ini bisa seolah-olah menjadi sound card dan bisa merekod audio melalui komputer. Selain res, dia juga bisa menjadi play pause, dan ini tombol-tombol mode dan next, ada volume juga kalau kita tekan lama-lama sebagai pengaturan input USB. Dan juga ada Bluetooth-nya. Bluetooth-nya di mana? Oh, di sini. Di sini Bluetooth-nya. Kalau kita pencet Bluetooth-nya, bagaimana? Oh, ini channel 4 atau Bluetooth. Oh, berarti kalau kita lepas di channel 4 ini akan menjadi line biasanya. Kalau kita tekan, dia menjadi Bluetooth atau pengaturan frekuensi untuk channel 4 ini ya, seperti itu. Kemudian kita review lagi ke bagian knob-knobnya. Oh, ininya dulu. Ini inputnya dia sudah fleksibel. Dalam satu lubang bisa ada 2 benda yang masuk. Oh, bukan bisa 2 benda yang masuk, bisa bergantian benda yang masuk. Bisa jack Canon biasa yang batangan, bisa jack XLR yang 3 pin seperti ini. 1 2 3. Bisa juga batangan seperti ini. Knopnya di sini ada high, di bagian hijaunya ini high, mid, low, aux 1, aux 2, pan atau balance. Kemudian masternya, ini volumenya. Biasanya terdapat di unit pada umumnya itu masternya dia seperti ini ya, naik turun seperti ini. Tapi ini dia kiri kanan seperti knob biasanya. Kemudian ini gain. Ada phantom power juga, memang didesain untuk bisa recording atau nyanyi-nyanyi seperti itu ya. Kemudian kita sudah nge-review di bagian sebelah sini, coba kita review di bagian sebelah sini lagi. Nah, kalau kita lihat dari bagian sebelah sini itu memang sama, jadi tidak perlu kita review. Kita kembali ke tengah sini, belum kita lihat. Di sini ada volume efek, yang mengatur bagian kuning ini. Ini kalau sudah seperti ini, kita tambah volumenya di sini. Kemudian juga ini aux 1, aux 2. Nanti dia mengatur untuk volume masing-masing aux ini. Kemudian ini juga menambah efek, ini menambah volume aux yang ada di sini. Kemudian di sini ada aux-nya ya, aux 1, aux 2 sesuai dengan ini, aux 1, aux 2. Bisa kita gunakan untuk monitor atau apa segala macamnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian
view display. Dia view display menggunakan warna-warna LED yang menurut saya kesannya jadul ya. Saya lebih senang yang LED yang bening-bening seperti itu. Tapi mungkin konsepnya dia biar tidak silau ya, dengan LED yang seperti ini mungkin tidak silau di mata. Tapi saya tidak suka, saya suka yang bening-bening atau yang kotak-kotak seperti itu. Kemudian di bagian belakang itu ada ventilasi udara ya. Seharusnya di bawah ventilasi udara ini ada pintu ya, tapi tidak ada, langsung ventilasi udara tanpa pintu. Ada sepatunya juga, ada bautnya juga, kelihatan tuh PCB-nya di dalam. Dan ini cukup ringan sekali. Kalau saya kira-kira sebentar ya, ini beratnya lebih kurang 35,5 cm. 35,5 cm. Kemudian ke belakang yang ini ya, bukan yang ini, 28 pas cm. Kemudian kita di bagian sini, tebal di bagian belakangnya itu pas 5,5 cm, tapi belum termasuk sepatu. Kita ukur lagi tebal sepatunya 0,8 cm. Kemudian kita ukur tombol powernya. Lebar tombol power 1 cm, kemudian panjang tombol power 2,2 cm. Kemudian trigger bagian tengahnya ini setengah centimeter. Enggak perlu lah. Nah, di belakang itu tertulis Ashley R. Saya heran, dari dulu tuh produk itu biasa ada R-nya, ada S di sini, ada kode-kode seperti itu ya, ada lingkaran. Fungsinya apa teman-teman? Maksudnya apa nih kode-kode seperti ini? Silahkan komen di bawah ya. Di sini ada lubang adaptor untuk kita ngecas. Kemudian profesional audio mixer. Nah, kelihatannya ini mixer, rupanya memang mixer ya. Oke, cukup menarik lah menurut saya. Semoga teman-teman terhibur. Sampai di situ saja review kita. Assalamualaikum.